Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf Tumigi Uji Kerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi dengan nomor induk mahasiswa 252093154. Mahasiswa PPG dalam jabatan PEPFAT tahun 2025. Program studi mata pelajaran tinggi di LPPK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di Mismal Falak Trader Jakarta Timur dengan materi sholat sunnah rawatib. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pelajaran sebelumnya coba ketua kelas pimpin doanya untuk pertemuan kita hari ini, biar belajarnya hari ini konsentrasi dan semuanya bisa mendapatkan ilmu, ya, menerima pelajaran di hari ini. Ayo coba ketua kelas Anda untuk menyiapkan. Ayo teman-teman, sebaiknya sebelum memulai pelajaran kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih ketua kelas Azam yang telah memimpin doa untuk hari ini. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, hari ini berjumpai dengan pelajaran fikih. Senang dengan pelajaran fikih? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, kita itu sebelum mulai pelajaran, demi menjaga kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, mari sama-sama kita awali dengan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Untuk hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Halo halo Bandung, bisa semuanya? Baik, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Semangat! Sudah lama beta berjumpa, sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah kita sudah menyanyikan lagu kecintaan itu, membuktikan kita itu benar-benar pada bangsa Indonesia. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran
bagusnya Bapak hari ini mau periksa kerapihan. Coba semuanya berdiri, Bapak periksa kerapihannya. Semuanya baik. Wah, sudah bagus semua ya, karena hari ini seragamnya menggunakan baju pramuka. Tadi sudah pramuka ya, sekarang duduk kembali. Kita akan mulai belajar. Anak-anak, untuk hari ini kita memasuki tema bab 6. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, kalian masih ingat gak pelajaran minggu kemarin? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pinter, sholat Jumat. Kemarin kita sudah belajar sholat Jumat. Dan Bapak yakin kalian semua pasti masih mengingat tentang pelajaran yang kemarin. Coba kalau sholat kemarin, sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari apa? Berapa rakaat? 2. Yang melaksanakan sholat Jumat itu siapa? Bagus, pinter. Baik, sekarang kita coba dibuka semua buku pelajarannya bab 6. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang pelajaran bab 6 ya. Kita akan mengenal tentang sholat sunnah rawatib. Saya Pak. Nah, apa tuh sholat sunnah rawatib? Sunnah yang pelaksanaannya menyertai sholat fardu 5 waktu. Pinter. Tepuk tangan buat teman kita semua. Baik, bagus. Nah, tapi sebelumnya mari kita simak dulu nih ke pelajaran sholat sunnah rawatib. Nah, pengertian sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya itu mengiringi sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu. Kalau zuhur berapa rakaat? 4. Kalau asar berapa rakaat? Kalau maghrib berapa rakaat? Isya, subuh 2 rakaat. Berarti keseluruhannya itu berapa rakaat? Kita 17 rakaat. Tepuk tangan buat kita semua. Bagus. Berarti harus ingat ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mana pelaksanaannya itu mengiringi sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, kalau itu sudah kita paham, sudah tahu. Nah, sekarang ada tuh pembagian daripada sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ada yang namanya qobliyah, ada juga yang namanya sholat sunnah ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib qobliyah itu ya adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Nah, coba Bapak mau tanya, kalau sholat sunnah rawatib qobliyah apa? Sholat sunnah dilaksanakan pinter. Berarti sholat yang sebelum dilaksanakan sholat fardu, sholat sunnah yang 2 rakaat itu namanya sholat sunnah qobliyah. Nah, sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, kalau sholat sunnah rawatib ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah sholat fardu. Paham? Jelas? Coba sholat sunnah rawatib ba'diyah itu dilaksanakannya kapan? Pinter, sesudah sholat. Kalau sholat sunnah rawatib qobliyah dilaksanakannya kapan? Pinter, sebelum sholat fardu. Jadi ada 2 sholat fardu ya, yang tidak ada bagiannya.
yaitu sholat sunnah subuh dan sholat sunnah asar. Nih, kamu harus ingat nih, ada dua sholat fardu yang tidak ada bagiannya, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Paham ya? Nah, sekarang kita akan memaksudi hukum daripada sholat sunnah rawatib. Apa sih hukumnya? Nah, ini sekarang kita pelajari. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Nah, muakkad itu 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini namanya sholat sunnah rawatib qobliyah. Ini muakkad. Pak, tanya Pak, muakkad itu apa sih Pak? Sholat sunnah muakkad itu? Sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang dilakukan, selalu dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad, tak pernah ditinggalkan. Nah, ini namanya sholat sunnah rawatib qobliyah, muakkad. Namanya muakkad, ya. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah, itu juga masuk muakkad. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Paham? 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini namanya sholat sunnah muakkad. Apa tadi sholat sunnah muakkad? Sholat sunnah yang sering atau dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Nah, kalau ghairu muakkad itu adalah sholat sunnah yang Nabi sendiri kadang-kadang itu meninggalkan, artinya tidak mengerjakan, walaupun ada yang dikerjakan. Nah, nih kalau ghairu muakkad 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya 2 rakaat pertama itu termasuk sunnah muakkad. Nah, yang 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Jadi ada di kalangan kita itu, ya, yang paham tentang sholat, yang sudah belajar tentang sholat, dia kadang-kadang melaksanakan sholat sunnahnya itu 4 rakaat. Tapi sholat zuhur, ini sholat kali zuhur nih, ada zuhur. Nah, setelah selesai dia sholat 2 rakaat sholat sunnah. Nah, namanya itu adalah sholat sunnah muakkad. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bangun lagi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lagi. Nah, sholat sunnah yang kedua ini baru namanya sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, lalu ada 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sesudah zuhur. Maksudnya apa? Maksudnya 2 rakaat pertama itu termasuk sholat sunnah muakkad. Suaranya kurang semangat. 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Paham sampai di sini? Lalu ghairu muakkad termasuk sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah 4 rakaat sebelum sholat asar. Sebelum sholat asar itu 4 rakaat. Ghairu muakkad juga termasuk 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Lalu yang berikutnya adalah 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, ini adalah sholat sunnah rawatib. Nah, ya di depan masih konsentrasi. Mana suaranya lebih
Nah, sekarang kita memasuki hikmah daripada sholat sunnah rawatib. Pak, ngapain sih harus sholat sunnah? Kan sudah ada sholat fardu, ya kan? Nah, sholat sunnah itu tuh ada hikmahnya. Kalau kita suka melakukan, suka mengerjakan sholat sunnah rawatib, jangan kira kita sholat itu nggak ada hikmahnya. Setiap ibadah kita, amal ibadah kita itu ada hikmahnya. Nah, nih ada beberapa keutamaan daripada kita ketika kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, di antaranya adalah untuk menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Untuk apa? Menyempurnakan ibadah sholat fardu. Ulang semangat. Untuk apa? Nah, itu hikmah yang pertama. Jadi siapa tahu ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu sholat fardu itu, kadang-kadang kita ada yang kurang konsentrasi, lagi sholat suka menghayal. Nah, jadi itu pahalanya berkurang. Nah, akan disempurnakan ketika kita itu suka dan sering melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, hikmah yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Coba siapa di antara kalian yang tidak punya dosa? Semuanya pasti punya dosa. Ada enggak yang suka melawan sama orang tua? Tidak. Jujur, harus jujur. Ada enggak yang suka melawan sama guru? Nah, pasti ada. Nah, ya, pasti kita punya dosa. Jadi dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga itu mencegah perbuatan yang buruk. Orang suka melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka insya Allah akan tercegah dari perkara-perkara perbuatan yang buruk. Karena apa? Karena dia akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pahalanya itu lebih baik daripada mendapatkan seisi dunia, ya, dan seisinya. Jadi kalau orang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, maka itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Pengen kebahagiaannya lebih mantap, lebih bagus. Jadi itu sisi dunia kalah. Karena dengan sholat sunnah rawatib. Suka nggak sholat sunnah rawatib? Tidak. Yang putra suka nggak sholat sunnah rawatib? Yang putri suka? Kita itu sekolah di madrasah, jadi harus sudah mengerjakan sholat sunnah rawatib. Yang kelima, orang yang senang melakukan atau mengerjakan sholat sunnah rawatib, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Mau nggak dapat rahmat Allah? Nah, maka harus sering melaksanakan sholat rawatib. Yang keenam, rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, akan dibangunkan rumah di surga. Senang nggak? Pengen tuh punya rumah di surga? Kalau pengen punya rumah di surga, harus melaksanakan sholat sunnah rawatib. Rumah di surga itu beda loh dengan rumah di dunia. Beda. Rumah surga di surga sangat luar biasa. Kuncinya apa? Harus sering melaksanakan sholat sunnah rawatib. Baik, kelihatannya Bapak dari tadi sudah menjelaskan panjang lebar. Kayak tambah lemes sih. Harus semangat dong. Siap semangat? Oke, kalau begitu coba mana?
kalau sudah semangat, coba nih dalam layar video ini ada orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, ya. Ini dia tahu sholat sunnah, dia masing-masing. Nah, 2 rakaat setelah maghrib, nah 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, dengan sekali salam. Nah, ini namanya contoh sholat sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Kamu suka nggak melaksanakan sholat ini, sholat sunnah? Nah, maka sebelum jamaah tuh dia pelaksanaannya sendiri-sendiri, ya. Nah, sendiri-sendiri. Lihat, ini namanya praktek sholat sunnah. Nanti Bapak akan praktekkan. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, kalau sudah, sekarang Bapak mau tanya dulu nih dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Coba Bapak mau tanya nih, yang bisa konsentrasi pasti dia bisa menjawab. Coba Bapak mau tanya dulu kepada kalian, mengapa sih kita itu perlu melaksanakan sholat sunnah rawatib? Mengapa? Ayo. Untuk menyempurnakan ibadah. Pinter. Pinter. Bagus. Ya. Pertanyaan yang kedua, siapa nih yang pinter menjawab? Angkat tangannya ya, angkat tangannya ya. Bapak ingin tanya, apa yang kamu ketahui ya tentang sholat sunnah rawatib itu? Apa tuh? Pinter. Sholat sunnah yang menyertai sholat fardhu 5 waktu itu namanya sholat sunnah rawatib. Yang kompak namanya sholat sunnah. Sama-sama belajar. Nih, niatnya coba. Mungkin sudah ada yang bisa. Berani? Sholat sunnah qobliyah ada yang berani? Namanya sering melaksanakan. Nih, lihat ya. Usolli sunnata qobliyah. Kalau kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Kalau sebelum zuhur, maka di situ. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, tadi juga Bapak sudah bertanya kepada kalian. Sekarang dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, ada nggak di antara kalian yang masih belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Sama-sama sholat rawatib. Oh, sama atau tidak? Ya tentu berbeda. Ada lagi? Bagus pertanyaannya, Peter. Bagus. Apalagi? Sholat rawatib kan sholat sunnah, Pak. Itu sama dengan sholat duha. Pintar sekali, ya. Sholat sama-sama sholat sunnah, tapi dia berbeda. Waktu pengerjaannya berbeda, waktu pelaksanaannya juga berbeda. Kalau sholat sunnah rawatib dia mengikuti sholat fardu. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau sholat duha adalah sholat yang waktunya sudah ditentukan, ya, dari mulai terbitnya matahari, ya, sampai dia nanti kira-kira sudah matahari itu sudah di atas. Nah, sebelum waktu sholat zuhur, pelaksanaan praktek. Nah, praktek daripada sholat sunnah rawatib. Coba kelompok 3 perwakilan maju. Siapa? Boleh saya temannya. Wah, ketuanya maju. Nah, pinter. Berdiri di mana? Kelompok selanjutnya, kelompok 4 lagi. Kelompok 4 yang maju. Nah, siapa? Mana?
Tapi nah, ini namanya sholat sunnah qabliyah. Nah, kalau sholat sunnah qabliyah enggak bareng, enggak apa-apa. Karena memang sendiri-sendiri bijaksana. Jadi kalau sholat yang bareng itu adalah sholat berjamaah. Nah, ini namanya sholat sunnah qabliyah. Dia masing-masing. Nah, kalau kamu masuk masjid sholat sunnah. Nah, ini sholat sunnah nih. Nah, 2 rakaat ya, ingat 2 rakaat. Lalu sunatnya takbir. Apa perhatikan mana nih cara sembunyi-sembunyinya. Nah, pintar. Walaupun kayak seolah-olah ada imamnya tapi bukan imam. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, pintar ya. Harus bisa melaksanakan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, muakkad dan ghairu muakkad. Baik, semangat, jangan saling menyalahkan ya, harus mendukung semuanya. Ini ada 2 lembar. Nah, ini pertanyaannya. Ini juga ada pertanyaannya. Nah, pintar itu nanti yang pertanyaan pertama buat menjawab ya, buat ya nggak apa-apa itu mah nggak usah di. Paling semangat, yuk dikerjakan. Ada enggak? Nah, dibantu kerjasama teman-temannya. Ada, pintar. Kapran, nah pintar. Udah sampai mana nih? Nah iya, dibantu kerjasama, nggak apa-apa kerjasama. Sebelum kita Bapak akan maju, salah satu dari kelompok kalian tadi kita sudah mempresentasikan, kalian sudah punya kelompok dan di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sholat sunnah rawatib. Berdasarkan hasil kerja kami menemukan bahwa sholat rawatib bukan sekedar ibadah tambahan, melainkan benteng bagi sholat fardu kita. Kami membagi poin penting menjadi 3: pengabdian sebagai pengiring sholat fardu, keutamaannya dalam menyempurnakan pahala, dan komitmen kami untuk memulai jaga sholat qabliyah dan ba'diyah secara konsisten. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sangat luar biasa. Yang saya kerjakan, saya belajar bahwa rawatib itu ibarat lapis perlindungan untuk sholat. Wajib kita ada yang dilakukan sebelum dan sesudah
kelompok 4. Alhamdulillah. Baik, apa yang sudah kita pelajari tidak boleh dilupakan, harus kita kerjakan. Coba Bapak mau tanya dulu, semua konsentrasi. Itu kesini, lihatnya kesini dari Bapak. Siapa itu temannya? Lihat kesini. Coba kita barusan mempelajari sholat apa? Sholat sunnah wajib. Sholat sunnah wajib itu ada yang muakkad dan ada ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Dikerjakannya itu sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa pinter. Alhamdulillah. Semangat semuanya. Nah, masih ingat semuanya ya? Nah, mari kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini sama-sama dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.